Selamat pagi sahabat Sonora, senang sekali hari Minggu pagi, hari Minggu yang cerah menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Di hari Minggu ini 11 Agustus 2024 mulai pukul 9 sampai nanti sekitar jam 10 pagi kami menghadirkan talkshow spesial bersama DPRD Kota Yogyakarta. Nah, temanya di hari ini, hari Minggu 11 Agustus 2024 adalah meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota jasa dan event. Nah, banyak sekali acara, kemudian festival yang digelar di Kota Yogyakarta. Bersama narasumber Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Ini sudah hadir Pak Susanto Dwi Antoro SE, dan nanti juga akan hadir Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Pak Wahyu Hendratmoko SE MM. Nah, selamat pagi Pak Toro. Selamat pagi Mas Beni. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Sehat ya. Nah, kita lihat ini banyak event, tapi kalau ini event-event di kampung-kampung menjelang perayaan 17-an gitu kan. Nah, meriah sekali nih. Mungkin di kampungnya Pak Antoro seperti apa nih Pak? Iya, kebetulan di kampung saya ini saya bikin agak berubah dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi ini juga kaitannya juga meneguhkan, Mas. Kebetulan saya tinggal di kawasan Glagassari, Kelurahan Warung Boto. Warung Boto. Jadi kebetulan Warung Boto ini 1 tahun yang lalu diteguhkan menjadi Kelurahan Budaya. Salah satu kelurahan budaya yang ada di Kota Yogyakarta. Nah, sehingga tematik hari ini yang dibangun adalah lomba-lomba yang kaitannya dengan budaya. Lomba-lombanya berkaitan budaya. Kemudian pakai tata cara budaya Jawa, dari bahasa, dari hiasannya. Kita bikin ada lomba menghias di rumahnya masing-masing. Tematiknya adalah HUT RI dan kebudayaan. Saya spesial, saya berikan hadiah alat-alat rumah tangga, ada kulkas, ada mesin cuci. Sehingga ini menjadi satu hal yang berbeda. Ya. Dan ini warga terus antusias ya, jadi menghias rumahnya masing-masing ya. Biasanya kan menghias gapura atau apa gitu kan. Kalau di awal itu ruang lingkup RT RW, tapi lebih saya tajamkan di rumah-rumah. Saya kaget. Ini hari ini kebetulan penilaian. Ternyata banyak rumah yang disulap menjadi spot foto selfie ya. Oh gitu. Jadi, boleh nanti tak kirim Mas Beni foto-fotonya. Jadi malah kekinian. Jadi kalau bahasanya Instagramable gitu ya. Benar. Di luar ekspektasi saya. Iya, jadi mereka antusias ya, garap rumah masing-masing. Nah, ini juga terobosan ya, bisa kita menghias kampung tapi menghias rumah. Nah, lombanya pun ibu-ibu nggulung stagen, anaknya dakon. Oh, tradisional ya. Ini tradisional semua. Stagen sudah jarang banget loh. Bener. Ini stagen mungkin ada yang nggak ngerti stagen nopo nggih gitu. Menggulung stagen jadi yang paling rapi, paling cepat. Bener. Wah, keren ini. Terus nyelulup benang ke jarum. Benang ke lumayan heboh dan rame. Ya. Jadi tetap unsur lokalitas ini tetap digunakan. Itu jangan sampai kita terus lupa budaya semua ya, modernisasi nih kok ya. Jadi kita ada satu lagi lomba bikin video pendek. Setiap keluarga yang menghadirkan bapak, ibu, anak atau anggota yang lainnya dengan minimal 2-3 menit itu diskusi pakai bahasa Jawa. Jadi kayak drama singkat deh. Bener. Waduh. Tapi bahasanya kromon apa ngoko salah sesuai dengan ya tidak boleh takut, tapi boleh mencoba. Nanti kita evaluasi bersama-sama. Mana yang hari ini anak kepada orang tua kepada anak, biar kalau nggak dicoba kan. Hari ini berhadapan dengan generasi Z ini kan agak agak harus berani untuk memulai, dan responnya bagus sekali Mas Ben. Iya. Dekelang kita, loh kok ngomongnya kayak ngono karo bapak gitu kan. Tapi ya tetap harus mencoba ya. Bagaimanapun jangan sampai malah lupa bahasa
Jawa ini terus lupa, entah ngoko kromo inggil gitu. Rencana itu akan kita putar Mas video itu di malam tirakatan. Oh, di malam tirakatan. Semua yang Semuanya ya. Iya. Ini menarik ini. Jadi tetap semua gayeng dan ternyata antusiasme tadi Iya. luar biasa yang ikut lomba. Ya memang harus dipancing Iya. dengan sesuatu. Tetap itu gimmicknya kan. Depresi apa Pak? Adanya Pak. Ya. Nah, menjelang 17 Agustus bagi Pak Antoro sendiri, makna kemerdekaan seperti nopo Pak? Ya. Akhirnya saya bisa mengilhami dan memahami ketika hari ini matur suwun saya sudah diberi kesempatan 5 tahun atau 1 periode menjadi anggota dewan. Bagaimana makna merdeka itu ketika dari masyarakat, dari pemerintah, dari kami yang ada di legislatif ini bisa tersenyum dan mengucap syukur, Mas. Kata bersyukur ini sangat susah sekali. Bersyukur itu tandanya bahagia, tandanya merdeka. Ya. Memang kemerdekaan ini tidak sama dengan kata arti adil. Jadi memaknainya kalau saya simpel saja. Ketika kita sudah bisa bersyukur, ya, itu bahagia dan merdeka. Ketika melihat masyarakat di bawah ini tersenyum dan mengucap syukur alhamdulillah, puji syukur. Nah, bagi saya itu adalah suatu kemerdekaan yang hakiki, begitu. Ya. Jadi kalau dulu kita kemerdekaan itu kita selalu dijajah, gitu kan. Image-nya, wah hanya sekedar. Kalau sekarang ya tentu makna merdeka menjadi luas sekali ya. Nah. Sehingga saya rasa juga memerdekakan diri sendiri, memerdekakan masyarakat, memerdekakan keluarga, memerdekakan kota, memerdekakan negara. Ini kan banyak tafsir dan banyak makna yang ada di dalamnya. Nah, di memerdekakan diri sendiri itu yang lumayan sulit loh. Iya. Kadang harus nutup-nutupi ya. Gitu ya. Kita harus merdeka tapi memerdekakan diri sendiri ini agak PR juga ini kan. Nah, itu dia. Jadi tadi Pak Taro sudah ngendikan 5 tahun ini berkarya di Dewan. Ada pengalaman yang menarik nggak 5 tahun ini? Komplit Mas. Komplit. Saya rasa 5 unsur rasa ini semua muncul Mas di awal. Ya di awal dengan semangat bersama, ketika dilantik itu selalu teringat terus kebayang sumpah janji jabatan. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada bangsa dan negara lain. Ini kan menjadi satu koridor untuk kita tidak bisa keluar. Tantangannya gede Mas di awal. Ketika mohon maaf periode pertama itu kan seperti kita masuk hutan belantara Mas. Ya ngikuti saja rule kaitannya tatib dan yang lainnya, pelajari, tidak bisa serta-merta langsung kita melakukan diskusi sendiri, tapi banyak pelajaran, banyak guru, banyak pengalaman yang menjadi satu hal pengalaman untuk bersama-sama. Banyak pengalaman sih. Bagaimana mengadaptasi, bagaimana regulasi yang ada tatkala terkait dengan agenda pembahasan dalam pemrograman bersama OPD, kemudian ada penganggaran. Akhirnya juga masuk pada sisi pengawasan. Ya akhirnya ketemulah roadmap-nya, benang merahnya. Ya kurang lebih harus belajar 6 bulan. Dengan 3 bulan saya ngedep tatib. Buku setebal itu, kemudian bicara terkait RKA, KUA, PPAS dan yang lainnya. 3 bulan nggak kemana-mana, hanya baca itu. Hanya belajar ya Pak. Kemudian buka YouTube Mas. Mohon maaf. Di pengalaman dari beberapa DPD yang lainnya, dinamika seperti ini, rapat seperti ini, akhirnya harus dapat poin tersendiri. Begitu. Nah, itu jadi tahun pertama masih
tetap belajar dan Iya. dengan segala dinamikanya ya. Benar. Ya ini Terus tiba-tiba tahun pertama langsung, ya ibaratnya dapat amanah langsung ketua komisi B. Padahal di situ peran penting bagaimana perekonomian. Kaitannya pendapatan asli daerah ini didapatkan dari sektor itu, makanya ya, tapi banyak kawan, banyak teman diskusi. Jadi saya itu punya habit 2 minggu sekali itu diskusi dengan teman-teman wartawan. Ajak, ayo ngopi, ayo ngelarak, ayo bakmi, masukan. Terus teman-teman OPD, Pak Wahyu ini pernah nyoto bareng. Sebelum jadi ada teman-teman ajak ngopi, teman-teman OPD diskusi di luar, agar ya paling tidak sudah masuk dulu sebelum masa rapat itu, kemudian keakraban dan yang lainnya memang harus. Kami meyakini, kami ini kan kalau di awal tahun periode ini kan kurang lebih 5 tahun ini masih kalah dengan kawan-kawan OPD. Pak Wahyu sudah berapa tahun jadi ASN. Ya. Jadi seru ya. Jadi banyak pengalaman. Ini bagaimana juga menangani ekonomi pariwisata di Kota Yogyakarta. Ini nanti masuk bahasan kita. Kota Yogyakarta ini banyak event, banyak festival gitu kan. Jadi nah, sudah hadir, selamat pagi Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta ini Pak Wahyu Hendratmoko. Ini selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Mas Beni, selamat pagi Pak Ketua Komisi B, Pak Susanto Dwiantoro. Selamat pagi para pendengar Sonora FM di Kota Yogyakarta yang berbahagia. Sehat ya Pak Wahyu ini? Sehat, alhamdulillah, dan harus selalu semangat kayak Pak Ketua Komisi tadi. Iya, ini tadi sudah cerita. Wah, di kampung apa? Lomba 17-an. Seru. Iya, betul. Ini. Apalagi sekarang momentumnya 17 Agustus, kita memasuki ke 79 tahun Indonesia Merdeka, harus berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Animo dari masyarakat sudah sedemikian kuat nih Pak Ketua. Dilihat dari berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan di kampung-kampung, dan kami dari Pemkot, masing-masing OPD juga akan menyelenggarakan yang sama Pak Ketua, mohon izin ini. Jadi besok Sabtu, besok Sabtu kita 17-an, Jumat hari Krida adalah hari Krida terakhir sebelum 17-an. Banyak OPD yang memanfaatkan untuk kayak lomba-lomba sekedar mengakrabkan Pak Ketua. Jadi nanti kita akan mengakrabkan internal agar semua ketugasan-ketugasan, khususnya kami di sektor pariwisata, bisa dilaksanakan dengan kesungguhan dan kesatuan secara internal di dalam kami. Kurang lebih demikian Mas Beni. Nah, ini seru ya. Jadi ada lomba biasanya pecah air, karung. Ada nggak sih Pak di Dinas Pariwisata besok? Kalau kami besok ini rally air pakai plastik ke belakang itu Mas. Jadi siapa yang paling bisa mempertahankan itu nanti pokoknya serba air besok itu. Serba air ya. Volley menggunakan bola plastik air. Yang bisa mengembalikan pecah dia menang. Iya. Sahabat Sonora, jadi mohon maaf ini tadi ada listrik dari PLN yang off. Nah, kami melanjutkan lagi perbincangan spesial bersama DPRD Kota Yogyakarta untuk edisi hari Minggu. Untuk edisi hari Minggu 11 Agustus 2024 bersama narasumber Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Ini ada Pak Susanto Dwiantoro dan juga Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Pak Wahyu Hendratmoko. Tadi kita sudah berbincang-bincang ini mengenai keseruan peringatan kemerdekaan di Agustusan ini. Nah, kita beranjak menuju ke Kota Yogyakarta. Ini banyak sekali event atau festival digelar di Kota Yogyakarta. Nah, termasuk Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sendiri juga banyak menggelar event. Sudah di launching juga calendar of event. Ini banyak sekali festival-festival digelar di Kota Yogyakarta. Nah, dukungan dari Komisi B sendiri niki seperti nopo Pak? Antara. Dinas Pariwisata dengan berbagai event tentu saja diawali dengan diskusi atau rapat kerja dengan Komisi B. Ini yang paling jelas. Kemudian kita juga melihat kaitannya dengan bagaimana event-event ini akan diselenggarakan, momentumnya, kemudian mengambil pada sisi lokusnya di mana, kemudian ya dilihat secara komprehensif dampaknya seperti apa. Ini kan menjadi diskusi khusus. Kalau masalah penganggaran bagi saya
ya harus spesial karena selalu saya sampaikan pariwisata itu menjadi lokomotif, Mas. Lokomotif. Lokomotif terkait dengan bagaimana pergerakan Kota Yogyakarta. Karena kita ya fakta dan data meyakini bahwasanya PAD dari sektor jasa pariwisata ini sing ngopeni Kota Yogyakarta, Mas. Punya pengalaman ketika Covid, ketika pariwisata berhenti mendadak, ya Kota Yogyakarta yang sewu semua tulung-tulung. Yang biasa kalau boleh ini saya buka saja. Perharinya BPKAD itu kan dengan restribusi dan pajak ini kan di angka 2 miliar, Mas, per hari. Per hari ya. Ketika pandemi Covid pariwisata tidak berjalan sama sekali, ya 100 juta, 75 juta per hari. Hari kedua itu kita sudah mulai menghitung nih. Kalau ini seperti ini terus, ya sampai pernah ada statement kan dulu di media, pemerintah Kota Yogyakarta hanya bisa menggaji ASN untuk 3 bulan ke depan. Nah, ini menjadi catatan penting bahwasanya perjalanan Kota Yogyakarta dalam kegiatan-kegiatan ini, ya, sektor pariwisata menjadi pokok. Yang kedua pendidikan. Pendidikan pernah kita Covid juga kehilangan 400.000 mahasiswa dan pelajar, meninggalkan Kota Yogyakarta kembali ke daerahnya. Sama perekonomiannya limbung. Karena kita juga meyakini kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pelajar yang tinggal di Kota Yogyakarta ini juga bagian dari promosi, Pak Wahyu. Bagaimana mereka juga akhirnya bisa menginfokan dengan caranya sendiri, sehingga kita meyakini seluruh asrama Kota Yogyakarta harus ada di Kota Yogyakarta. Kita menjadi Nusa Mini, ya tentu saja lewat kawan-kawan mahasiswa pelajar ini tentu saja menjadi media yang saya rasa kuat untuk selalu mengingatkan dampak Kota Yogyakarta untuk Indonesia, untuk daerahnya, untuk datanglah ke Kota Yogyakarta. Jadi gitu, Mas. Mereka juga turut mempromosikan dan menarik juga untuk teman-teman dan atau keluarganya. Memang kalau berwisata ke Kota Jogja, ada event di Kota Jogja bisa pada nge-share gitu kan. Nah ternyata dampaknya luar biasa ya ketika ya Covid, kita tidak berharap lagi hal itu terjadi ya. Dan kualitas eventnya hari ini, matur suwun Pak Wahyu dan teman-teman, sudah meningkat. Seperti kami ini kan menginginkan efek dari event ini kemudian ada yang namanya berkelanjutan. Karena Jogja ini the serious, Mas. Orang yang nonton biar rampung enggak, tetapi orang akan menunggu bariki apa ya. Ketika hari ini tematiknya ini masih dengan event yang sama digeser tematiknya ini akan menjadi berkelanjutan. Seperti hanya wayang Jogja Karnival, alegoris ini kami lihat, oh ya sudah. Ternyata masyarakat, wisatawan, orang di luar pengen datang itu karena besok temanya apa ya? Saiki temanya Panji, kemarin Anoman, besok apa ya? Versinya kreativitas ini kan selalu ditunggu. Dan orang dari luar itu kan sudah ini harus meluangkan momentum tanggal ini, bulan ini, atau mencari tahu bagaimana kalender eventnya Dinas Pariwisata ini. Saya rasa ini Kota Yogyakarta tidak boleh berhenti pada zona nyaman. Ini ya ditunggu nih, enggak. Jadi harus bergerak up to date dengan apa yang hari ini diinginkan. Jadi menjadi mereka sudah punya jadwal sendiri untuk teman-teman, ataupun juga nih kita menunggu ada apa di 7 Oktober misalkan gitu kan. Jadi ada WCNC atau termasuk setiap Sabtu Minggu terakhir sudah ada Kota Baru Ceria sih Pak Wahyu ya. Nah ini termasuk juga yang rutin digelar. Nah Pak Wahyu, ini bagaimana juga teman-teman dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta ini juga merencanakan sehingga tahun depan kita sudah ada, tiap bulan sudah ada ini kan, dari Dinpar juga menggelar berbagai macam festival termasuk ke wilayah gitu. Seperti apa nih Pak Wahyu? Iya, matur nuwun Mas Beni, mohon izin Pak Ketua. Jadi sedikit mengulang tadi apa yang sudah tersampaikan, bahwa memang Kota Yogyakarta itu bisa melakukan semua agenda pembangunan, semua agenda layanan masyarakat di bidang pendidikan dan masyarakat setelah kita eksplor, Mas Beni.
beberapa tahun kita menemukan jati diri, ternyata sumber pergerakan ekonomi, sumber pertumbuhan ekonomi, sumber perputaran uang itu ada 2 sektor setelah kita identifikasi. Yang pertama adalah pariwisata, dan yang kedua seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini memang kayaknya nggak mungkin kita eksploitasi gitu. Jadi yang memang harus kita eksploitasi adalah dari sisi pariwisata. Pendidikan akan kita jadikan sebagai sektor penopang keberhasilan pariwisata, dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa masing-masing pelajar mahasiswa yang dikirim orang tuanya dari seluruh Indonesia datang ke Indonesia ini akan kita jadikan sebagai duta besar pariwisata Kota Jogja. Mereka menceritakan di daerahnya tentang keunikan destinasi, keunikan fashion, kuliner, kriya yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta, sehingga orang tua, saudara, komunitasnya itu berbondong-bondong datang ke Kota Yogyakarta. Kita mencoba itu. Nah, sekarang yang akan coba kita eksploitasi adalah sektor pariwisata ini. Dan sektor pariwisata ini, potensi pariwisata di Kota Yogyakarta itu insya Allah tidak ada yang meragukan lagi. Nah, potensi pariwisata Kota Yogyakarta yang beragam ini didukung oleh karakter budaya yang sangat kuat. Jadi di Jogja itu nggak kayak di Sumatera Utara yang punya Danau Toba, nggak kayak di Jawa Timur yang memiliki Bromo, nggak kayak mungkin di Mandalika yang memiliki sirkuit dan pantai yang bagus. Tetapi Yogyakarta ini dengan bentangan alam yang relatif mendatar dari ujung timur sampai ujung barat, ujung selatan sampai ujung utara ini memiliki warisan budaya adiluhung yang sangat kuat. Nah, ini yang coba kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, beberapa waktu yang lalu, mohon izin Pak Ketua, pemerintah Kota Yogyakarta juga sudah mencoba membranding dirinya menjadi City of Festival. City of Festival bersama dengan berbagai macam stakeholder di sektor pariwisata ini. Nah, kita akan berjuang ini Pak Ketua. Jadi mohon dukungannya dan mohon doa restunya. Pemerintah Kota Yogyakarta dengan berbagai macam stakeholder akan berjuang di tingkat Kemenparekraf RI. Besok Selasa insya Allah nanti kita akan mencoba memaparkan konsep Yogyakarta sebagai kota pariwisata ini agar dapat di-branding menjadi kota kreatif Indonesia. Karena potensi itu banyak banget Pak Ketua. Jadi dan konsep yang disyaratkan oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ini adalah konsep ini tidak hanya konsep milik pemerintah saja, tapi semua sektor harus mendukung. Mereka mengistilahkan itu, kalau kita pentahelix, kalau Kemenparekraf itu ABCGM. Jadi akademisi, birokrat, non sewu kami dan Pak Ketua, kemudian komunitas, G-nya akademisi, bisnis, komunitas, government. Kemudian media, seperti Mas Beni. Nah, kelima hal atau yang sering kita sebut pentahelix ini harus bersatu, sepakat dengan konsep ini agar nanti kedepannya bersama-sama setiap branding yang ditetapkan oleh Kemenparekraf kepada setiap kota atau kabupaten Indonesia ini benar-benar berkelanjutan. Karena Kemenparekraf akan serius menggelontorkan berbagai macam dana untuk bisa mendukung si kota ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, sustain atau berlanjut, bertanggung jawab terhadap apa yang telah disampaikan. Nah, kita akan mengajukan diri sebagai Yogyakarta Kota Festival yang berfokus pada seni rupa dan seni pertunjukan. Jadi nanti diharapkan mulai dari sekarang bersama-sama dengan semua komponen ABCGM ini nanti kita bersama-sama akan terus-menerus menyelenggarakan event. Kayak pemerintah Kota Yogyakarta sendiri ya, ini banyak OPD yang sudah menyelenggarakan berbagai macam event kualitas nasional bahkan internasional. Ini akan terus-menerus didorong sehingga membentang ini Mas Beni, dari Januari sampai Desember ini Kota Yogyakarta akan mengundang event. Ini mohon izin Pak Ketua, Kridosono aja juga tiap Sabtu, hampir tiap Sabtu itu menjadi pusat dari event yang diselenggarakan oleh swasta, pemerintah secara terus-menerus Mas. Nah, potensi ini akan terus kita jaga agar membentuk sebuah ekosistem yang
terus-menerus bisa menjaga atmosfer ini berkelanjutan sehingga event atau festival atau pertunjukan ini nanti benar-benar menjadi salah satu daya tarik pariwisata Kota Yogyakarta yang kuat selain budaya yang dimiliki ini. Dan survei sudah membuktikan sekarang ini ya, tahun kemarin 2023 pergerakan wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta itu sudah 7,2 juta Pak Ketua. 7,2 juta. Nah, akhir Juli kemarin kita sudah membukukan 6,2 juta. 6,2 juta. Jadi insya Allah bisa terlampau. Tapi bagaimana caranya jumlah wisatawan yang sudah banyak berkunjung ke Kota Yogyakarta ini kita manfaatkan, selain kita harus mencoba meminta mereka untuk mengeluarkan uangnya dalam bentuk menginap dan makan di Kota Yogyakarta, tapi juga ini membelanjakan uangnya untuk membeli fashion, kuliner, kria, dan produk-produk ekonomi kreatif yang lain untuk bisa melakukan agar bisa semua agenda ekonomi kreatif ini dapat berjalan ke depannya dengan keuangan dari wisatawan tersebut. Jadi harapan kita seperti itu, dan konsep ini sudah disepakati dengan teman-teman dari Jogja Festival, kemudian Jogja Creative Society, kemudian pelaku event Jogja, teman-teman media, teman-teman bisnis dan sebagainya. Nah, harapan kami kepada para pendengar Sonora, masyarakat Kota Yogyakarta, mari kita sengkuyung Yogyakarta sebagai kota festival, sehingga daya tarik pariwisata Kota Yogyakarta akan bertambah lagi dengan berbagai macam event atau festival yang diselenggarakan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya, kurang lebih demikian. Nah, yang Pak Kajil dari Dinas Pariwisata ini yang sudah ikonik kan seperti Sarkemfest. Ya, Sarkemfest. Nah. Kemudian ini atas izin dari Bapak Ibu Komisi B, Pak Ketua juga, kami dalam waktu dekat tidak hanya menyelenggarakan setiap Sabtu di Kota Baru, Mas, tapi juga tidak hanya 2 kali sebulan, tetapi juga setiap Sabtu nanti. Karena setiap Sabtu akan kita selenggarakan berbagai macam event di Kota Baru ini dalam rangka memperkuat vibe Kota Yogyakarta sebagai festival. Nah, bersyukur Pak Ketua juga selalu mengkritisi kegiatan kami, selalu memberi banyak masukan kepada kami, tapi beliau fair. Artinya juga kalau kami bagus, ya diapresiasi, sehingga semangat teman-teman kami itu nggak ngelokro karena jadi beliau banyak memberikan masukan kepada kami. Ini tuh harusnya seperti ini harusnya seperti ini. Tapi begitu kami konsisten, bagus kayak gitu, beliau mengapresiasi dan mendukung. Kedepannya harusnya seperti ini. Kalau seandainya, nah ini suasana kemitraan yang terjalin antara kami dan Komisi B ini memang banyak memberi energi positif, sehingga kami selalu terpacu. Teman-teman Dinas Pariwisata selalu terpacu untuk senantiasa menyelenggarakan event yang berkualitas, yang boleh saja memberikan hiburan kepada masyarakat Kota Yogyakarta, tapi paling besar adalah harus memiliki exposure yang tinggi sehingga bisa menarik perhatian wisatawan, calon wisatawan yang nanti akan berkunjung ke Kota Yogyakarta melalui daring maupun melalui luring. Nah, ini jadi komplit ya, daring dan luring. Ini festival kampung wisata juga terus digelar juga ya? Terus, dan besok kami akan menyelenggarakan juga ini. Kita sebagai kota wisata sering mengadakan event, tetapi Pak Ketua tuh melihat kita nggak punya jingle yang asli dari yang diciptakan oleh orang Jogja, yang akan terus-menerus kita jingle kota pariwisata, Jogja sebagai kota pariwisata. Nah, ini nanti akan coba kita lambangkan. Jadi melalui momentum ini, mohon izin Mas Beni, mungkin ada warga masyarakat yang akan bergabung di festival yang akan kami selenggarakan. Dipersilahkan, dan kami menunggu kreativitas dari masyarakat untuk bisa menciptakan sebuah jingle pariwisata yang nanti akan kita putar-putar di semua event yang terselenggara di Kota Yogyakarta, khususnya yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Menarik ini nanti hadiah. Menarik ini, ada hadiahnya. Tadi juga kalau lomba mesti ada hadiahnya. Tadi juga lomba 17-an mesti ada hadiahnya loh. Nah, Mas Antoro, ini City of Event, apa yang harus diperhatikan supaya kota Yogyakarta ini sustainable-nya terjaga, pertumbuhan ekonomi juga meningkat ini? Sebelum saya nanggapi Pak Wahyu, bagi saya Dinas Pariwisata itu perekat, Mas. Kalau kami di internal memandang di pemerintah kota, Dinas Pariwisata ini perekat ya. Bagaimana challenge terkait dengan fungsi Dinas Pariwisata terkait pendidikan, salah satunya anak-anak. Kenakalan anak-anak. Makanya kami dorong ketika Pak Wahyu bikin acara yang namanya
setiap Sabtu musik apa Mas? Jessica. Jessica. Gitu. Itu juga ada satu session. Hmm. Rasa nanti cacah pelajar itu nongkrong di situ Nongkrong di halaman dinas pariwisata. sambil melihat penampilan kawan-kawannya, memotivasi. Dulu yang namanya pensi itu kan sangat Ya, familiar. Saya ya. kira tahu krungu Mas saya. Saya dulu juga mantan artis pensi. Nah, panggungnya seru ya kalau Iya. pensi itu ya. Saya rasa hari ini potensinya anak-anak, Pak Wahyu juga perso, berapa pernah ditampilin di Kota Baru ya. betul. Ini kan bisa memotivasi Hmm. agar apa ya ini. Terus kemudian kawan-kawan dari asrama mahasiswa saya dorong, karena kita ini Indonesia Mini, Ya. tampilkan juga dan undang mereka untuk di dinas pariwisata. Jadi saya rasa perkat. Kemudian di OPD yang lainnya, mau dinas pertanian, dinas kebudayaan dan lainnya, konteksnya adalah bagaimana mempromosikan Kota Yogyakarta, sehingga perkat ini selalu saya menjadi bahasa untuk bagaimana kawan-kawan ini bisa adaptasi dan cair kepada seluruh OPD. Itu tugas pentingnya Ya. internal ya. Keluarannya tetap kita harus mempromosikan Kota Yogyakarta, sehingga nyun sewu, mohon maaf Pak Wahyu dan teman-teman di dinas pariwisata, 5 tahun berjalan ini saya mempunyai ekspektasi tinggi, dan hari ini matur suwun kawan-kawan sudah bagi saya memberikan yang terbaik, dan bagi saya ada satu kepuasan untuk mendampingi. Saya rasa ketika dinamika ada kenapa menurun, kenapa kita nyun sewu, kadang bahasanya itu mencuti, ayo toh, karena kita punya pembanding. Saya itu kalau kunjungan tidak pernah bisa diam. Pas kunjungan diskusi aja enggak. Saya harus cari keluar apa. Ini yang harus saya bawa dan selalu saya ceritakan di rapat. Ya. Dinas manapun. Katakanlah dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, mall pelayanan publik. Pak Budi, saya kemarin habis dari Palembang, saya dari Makassar. Isiannya seperti ini. Cobalah dia. Wah. Yang terdekat saja, kayak saya kemarin dari mall pelayanan publik di Bantul. Ya. Ada layanan loh terkait dengan bagaimana advokasi hukum. Karena ternyata banyak permasalahan rumah tangga di bawah ranah hukum yang hari ini mandek seperti ini. Mau coba jangan ajak untuk satu tenan teman-teman konsultan hukum. Wah, ini kan untuk memperkaya saja. Betul, ya. Di mall itu semua ada. Sama ya dengan pariwisata, Mas Benny tadi yang disampaikan, apa catatan untuk bagaimana kota festival? Satu Mas, masih nyun sewu. Tapi saya nggak mau mendiskusikan lebih luas. Sampah Mas. Saya pengen ada satu regulasi di setiap event. Nah, ini karena sudah kawan-kawan nyun sewu dinas lingkungan hidup ini kan sudah kewowokan. Saya tidak mau seperti aja kita punya cerita ya Pak Wahyu ya, wayang Jogja Karnival 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ya. Der, menarik, semua terpuaskan. Di balik cerita itu endingnya ya nggak tahu, itu tumpukan sampah bukan karena event itu juga, tapi kan akhirnya meruntuhkan. Saya nggak mau kalau flatnya naik ya naik terus tapi tiba-tiba dihancurkan dengan itu. Makanya semua event di Kota Yogyakarta saya rasa harus memikirkan bagaimana regulasi terkait dengan dampak sampah. Ini betulan di Dinas Kebudayaan di lapangan Widoro Kandang SMA 3. SMA 3. Kebetulan kemarin saya hadir kaitannya dengan pembukaan di Kota Baru Heritage ya. Udah, Film festival. pemutaran film. Mbak Yeti saya sampaikan. Dengan konsep pasar kangen ini saya rasa akan banyak sampah ini. Jangan bagaimana? Jangan tidak boleh loh. Hari ini langsung masalah KDLH. Kondisinya hari ini sudah punya. Hari ini beberapa regulasi, kita sudah punya 3 tempat pengolahan sampah, tapi kan tidak semula. Kita harus memberikan edukasi contoh untuk teman-teman swasta yang ada di Kota Yogyakarta. Saya rasa ngambil momentum dengan bagaimana caranya sampah ini setiap hari sudah harus habis dan tersampaikan ke tempat-tempat penampungan atau pembuangan atau pengolahan sampah. Ya, saya menghitung kemarin disuruh Mbak Ano, 1 truk itu 1 juta Mas. Tapi clear bersih. Jadi angka 1 juta ini saya rasa ini diskusinya tidak dengan pemerintah tapi dengan swasta. Jadi tidak merepotkan teman-teman DLH yang nyun sewu kurang lebih 3 tahun ini. 3 tahun ini berkutat bagaimana
permasalahan selamat di rumah tangga, tapi kita tetap hari ini tetap menjadi kota berbasis event, tetapi juga harus memikirkan itu. Sekali lagi, di balik event yang spektakuler yang lainnya, tiba-tiba satu detik muncul info cepet banget viralnya sampah itu. Nah, ini saya jagani, saya menyampaikan setiap kali ada event-event ini, Dinas Kebudayaan, besok Dinas Pertanian ada festival pangan. Nah, ini juga saya sampaikan, Mas, nyontoh festival pangan atau kuliner Nusantara, nyun sewu, merek kecap. Dia itu. Nah, hari ini Dinas Pertanian dan Pangan juga mempersiapkan itu. Jadi nanti tetap ada nuansa pariwisatanya, nuansa edukasi pangannya, kemudian ada sisi promosi terkait dengan bagaimana kita selalu menyampaikan 3 trio cenderamata, Mas. Kuliner, craft, dan fashion. Kuliner, craft, dan fashion. Ya. Nah, ini pangan yang kulinernya bisa kita tampilkan. Jadi simpel saja. Kadang harus flashback ke belakang kota berbasis event ini. Apa yang pada dulu Rudi Korudin cerita seperti itu, ada lab cookingnya dan lainnya. Ternyata menarik. Ya hari ini kita dapat satu peneguhan kaitannya dengan pasar kangen. Diputar terus ini, Mas. Ada komunitas ini. Ya. Matur suwun Mas Ong. kesini kan pasar kangennya jadi. Ya itu ya. Sekali lagi tapi juga harus mengingat hari ini kita masih berhadapan-hadapan dengan persoalan sampah. Jangan sampai dibalik keberhasilan event itu menimbulkan satu titik yang ya akan sedikit kota Yogyakarta ini terimbas. Seperti itu. Ya. Permasalahannya itu aja. Kalau perizinan saya rasa saya pernah pasca beberapa diskusi dengan teman-teman pelaku event dan lainnya, ya mulai pelayanan publik, Pak. Wah, bagaimana di situ ada satu layanan, karena di situ ada Polres juga kan. Kalau eventnya ya sudah cukup diselesaikan di situ, karena teman-teman itu nggak mau bertele-tele. Teman-teman swasta tuh kayak di pingpong tuh. Aku kudu rampung gini bari kene. Suratnya ini dibawa ke sana untuk ngurus izin ini, keluar dari surat itu ngurus ke sana lagi gitu kan. Jadi sudah satu tenan atau satu pintu untuk menyelesaikan masalah perizinan. Selesai di situ. Makanya mulai pelayanan publik ini harus dimanfaatkan. Kemudian bagaimana juga kita melihat potensi lokasi, tempat venue. Hari ini kan ya kemarin Pak Jokowi kurang lebih di dua minggu ini menyampaikan, kalau memang kapasitasnya tempat itu tidak memungkinkan untuk dipaksakan 10.000, ya dibagi 2 hari dong. Jadi ya masa tinggalnya di lama. Kata kelamaan adalah krida. Nah, itu ambil contoh saja, itu kapasitas 10.000. Padahal peminatnya 20.000, ya bikin 2 hari dong. Jangan dipaksakan. Makanya sisi hari ini kaitannya dengan kesehatan, kaitannya dengan keamanan, ini kan juga penting. Kadang kawan-kawan nyun sewu, vendor yang hari ini swasta ini kan kadang mengabaikan unsur itu. Sehingga ada kemarin saya tidak tahu di kedalamannya bagaimana komite ekonomi kreatif yang isinya hampir sama dengan Pentaholik ya, Pak. Bagaimana akan mengatur dan mengkurasi. Dan paling tidak ya ini berlaku juga untuk teman-teman kembali ke Dinas Pariwisata, Pak Wahyu. Harapan saya setiap kali event ini ada evaluasi atau kajian. Jadi berkelanjutan ini akan menjadi menilai sejauh mana event ini berpengaruh. Ini sudah kami dorong. Sebenarnya peran ini banyak dimaknai di teman-teman Dinas Kebudayaan dengan keberadaan Dewan Kebudayaan Kota. Kota. Kalau pariwisata ini ya saya rasa harus ada pihak yang mungkin hari ini entah akademisi atau siapa atau komite ekonomi kreatif yang akan memberikan masukan. Jadi ini menjadi dasar. Ini sudah tidak lagi ya digeser atau diganti title atau tematik yang lainnya, sehingga saya rasa tidak ada yang zona nyaman kecuali yang dijalankan Ivan ini karena bahasanya kan apa? Berganti tema. Alegoris juga berganti tema. Orang menunggu.
Nah, kalau yang lain-lain ini kayaknya saya juga perlu dikaji juga hari ini, kayak teman-teman yang sudah berhasil di berbasis wilayah kayak Prawiro Taman Festival. Ini karena temanya berganti-ganti. Nah, Sarkam Fest ini juga kadang nanti ada titik jenuhnya, Mas Ben. Ini harus di-upgrade lagi. Ya. Apa? Iya, diperbarui apa? Nah, ini perlu. Jadi ya kalau itu melegenda, istilah masalah. Ya. Dan terakhir saya sampaikan kaitannya dengan Jogja Festival ini, Jogja Kota Festival ini, ya, sekali lagi mitigasi saya sampaikan, mitigasi kesehatan, mitigasi terkait dengan bagaimana keamanan, ketertiban. Makanya saya diskusikan, Pak Wahyu, kalau Pak Wahyu bikin event itu asuransi terkait dengan seniman, jangan sampai. Hari ini BPJS ini menarik loh, dengan 18.000 cover. Kebetulan saya ini kan hari ini ketika belum saya ini balik, saya ketua PSSI Kota, Mas. Ada turnamen gitu. Semua pemain itu wajib pakai BPJS tenaga kerja. Endingnya apa? Ada yang cedera, akhirnya dibiayai sampai dengan 180 juta, Mas. Jadi sampai sembuh. Nah, seniman juga hari ini jangan jangan menganggap remeh loh. Ternyata fungsi BPJS tidak sekedar hari ini membantu ya Pak Ketua. Sangat membantu. Program pemerintah. Jadi monggo ini untuk digaungkan, untuk dihabitkan, dibiasakan kepada teman-teman seniman atau pelaku-pelaku pariwisata yang lainnya. Nah, ini penting. Berarti memang minimal ada SOP untuk menggelar event atau festival gitu ya. Selain tadi urusan sampah ini masukan juga ini BPJS, belum lagi yang kadang-kadang yang kemarin viral di sebuah event atau festival ini sudah beli tiket tidak terselenggara. Nah, waduh, jadi chaos, jadi rusuh. Nah, ini kan kita harus menjaga kota Jogja ini ya Pak Wahyu. Betul. Terutama bagaimana sih SOP-nya nanti jangan sampai juga ya masalah sampah, masalah parkir. Waduh, parkirnya di sini menonton ini ditarik segini. Nah, kita kan dikit-dikit gampang jadi viral nih Pak Wahyu. Iya, betul. Selain karena karakteristik sosial media khusus untuk kota kita tercinta ini ya Mas Beni, yang sumbunya pendek, kemudian hulu ledaknya besar, itu ternyata juga seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi tadi, memang benar. Jadi keberhasilan kita setelah kita mencoba mengeksploitasi potensi yang ada di Kota Yogyakarta, ketemu pariwisata dan pendidikan, kemudian pariwisata sepakat kita jadikan sebagai engine of growth. Ya, karena kita punyanya cuman ini, ya kita harus all out. All out, tidak mungkin Dinas Pariwisata sendiri, tapi juga OPD-OPD yang lain juga seperti itu, juga seluruh pentahelix yang ada di masyarakat juga harus membantu kita. Alhamdulillah sekarang iklimnya sudah tercapai seperti itu, dan kita harus berusaha keras pariwisata ini kelihatan glowing terus. Itu. Kita antisipasi hal-hal negatif yang mungkin saja timbul akibat dari ekses negatif dari keberhasilan sektor pariwisata ini. Tadi Pak Ketua ngendiko masalah sampah ini. Ini pada kesempatan ini kami juga mohon kepada para pendengar Sonora FM, masyarakat Kota Yogyakarta tercinta, kita harus mulai terus-menerus memitigasi masalah sampah ini, jangan sampai justru menjadi hal yang kontraproduktif bagi keberhasilan pariwisata. Karena event festival yang berbagai macam terselenggara di Kota Yogyakarta itu pasti menghasilkan sampah. Nggak mungkin menghasilkan sampah lalu seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. Tapi bagaimana setiap penyelenggara event itu memiliki protap, memiliki SOP agar sampah ini nggak membebani kuota sampah yang masih terbatas sekarang ini. Banyak komunitas-komunitas yang bisa kerjasama, mereka mengolah, Mas. Kami juga pernah kerjasama dengan beberapa komunitas itu. Mereka setelah mendapatkan semuanya dipilah, kemudian yang residu saja yang dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tapi ternyata residu pun itu kecil banget, bahkan mungkin bisa 0 itu. Karena semua ternyata bisa dijadikan uang. Diolah lagi. Iya. Jadi ini menarik, dan sepakat Pak Ketua nanti mungkin akan coba kita formulasikan menjadi sebuah edaran minimal atau peraturan tertulis, sehingga semua penyelenggara event itu juga mandiri di bidang pengelolaan sampah ini ya. Nah, Pak Sekda dan bapak-bapak dari kepala OPD yang lain itu juga terus-menerus memobilisasi kesiapan kita selaku OPD agar permasalahan sampah ini nggak terus berkepanjangan, nggak terus mencuat ke permukaan, sehingga Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata ini bisa tercoreng.
Nggak akan ada yang mau Mas wisatawan datang ke sebuah tempat yang baunya nggak sedap, higienitas sanitasinya terganggu gara-gara sampah dan menumpuk di jalan, pemandangannya juga jadi nggak elok gara-gara ada sampah. Nah ini cambukan dari Pak Ketua ini harus bisa menjadi perhatian bagi kami dari Dinas Pariwisata untuk bisa mendukung, di sisi lain mendukung Kota Yogyakarta sebagai kota festival dengan penekanan di bidang seni pertunjukan dan seni rupa ini, tapi juga kita harus mempersiapkan diri nih segala sesuatu yang bisa menjadi hal yang kontraproduktif terhadap kegiatan City of Festival ini, seperti sampah, seperti parkir Mas Beni tadi ngendiko, kemudian manajemen lalu lintas, kemudian ketertiban umum. Nah teman-teman kami dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, itu Dinas Lingkungan Hidup itu juga sudah mencoba mempersiapkan diri terkait dengan akan membludaknya pergerakan wisatawan ke depan. Ini sekedar info saja Mas. Beberapa waktu yang lalu pada saat Pak Menteri Menparekraf datang ke Kota Yogyakarta untuk melihat potensi Kota Yogyakarta sebagai kota kreatif itu, beliau langsung minta kepada jajaran deputinya, direktoratnya, juga kepada teman-teman Dinas Pariwisata DIY dan Kota Yogyakarta untuk saling bahu-membahu loh ya. Ini setelah nanti kita mendapatkan kota kreatif ini, insya Allah Kemenparekraf akan mengajukan Jogja sebagai salah satu dalam kota kreatif dunia UNESCO. Jadi UNESCO itu punya UCCN, UNESCO Creative Cities Network. Yang sudah akan mendapatkan itu teman kita dari Solo. Nah, Pak Menteri setelah melihat potensi Kota Yogyakarta yang beraneka ragam, kan ada 17 subsektor ekonomi kreatif ini Mas. Ternyata Kota Yogyakarta itu ada semua Pak Ketua. Ya walaupun ada yang sedikit, ada yang besar, tetapi memang yang paling kaya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, yaitu sektor fashion, kuliner dan kriya. Nah, ini kita sudah banyak kota di Indonesia yang menggunakan itu. Nah, kita akan memperkuat di subsektor lain, yaitu menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota festival dengan focusing di seni rupa dan seni pertunjukan. Seni rupa, seni pertunjukan tadi itu tadi. Juga ke trio souvenir yang disampaikan beliau Pak Ketua. Nah, ini penting dan ini semua warga masyarakat harus nyengkuyung, tidak hanya leres. Ini urusannya dinas kok, ini urusannya IO. Iya, betul. Apalagi sampah kita yang belanja loh, kita yang jajan misalkan gitu kan. Nah, poin penting apa lagi nih, Mas Antoro? Saya rasa juga venue Mas, ini menjadi catatan penting. Tadi sampaikan kaitannya dengan parkir dan lain-lain. Karena tentu saja teman-teman Dinas Perhubungan ini berupaya untuk bagaimana rekayasa lalu lintas. Ya, saya agak ngeri-ngeri sedap ini. Kebetulan saya ini orang yang beruntung Mas. Di 3 bulan yang lalu, ketika saya ditunjuk menjadi Ketua Pansus Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJPD, kaitannya Kota Yogyakarta 2025 hingga 2045 Mas. Saya dulu yang mimpi Mas, yang mendalui bersama kawan-kawan ini memimpikan Kota Yogyakarta 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan kayak apa ya? Ya, makanya apa ini? Akhirnya kan benang merahnya kan meneguhkan bagaimana Kota Yogyakarta menjadi kota jasa. Itu kudu dikuatke. Tadi sampai Pak Wahyu, kita Rali Dana Tobaran ya sudah meneguhkan. Terus kemudian bagaimana industri ekonomi kreatif. Jadi akhirnya saya mendorong tuh bagaimana kita harus siap mencetak generasi untuk 20 tahun ke depan. Salah satunya adalah mempersiapkan dinas pendidikan. Kaitannya dengan dorongan untuk tidak hanya sekolah formal, Pak, tetapi juga bagaimana sekolah atau kelas khusus. Sekarang sudah ada kelas khusus olahraga. Kemudian khusus olahraga, Pak, untuk atlet. Dengan ya. Bagaimana hari ini lapangan sekarang sudah tersedia. Ini ke depan 2025 lapangan Mancasan untuk di branding, untuk dibangun, untuk menambah fasilitas. Jadi sehingga besok Kota Yogyakarta terkait dengan pariwisata, event olahraga juga akan hadir. Hari ini kita punya Among Rogo walaupun miliknya provinsi, tapi kan bagaimana kota, ya. Ini juga di tengah kota untuk kita branding, untuk mempersiapkan juga. Kaitannya juga dengan hari ini kami mendorong Dinas Pendidikan untuk bisa membuat kelas khusus untuk kebudayaan atau pariwisata, Pak Wahyu.
Jadi kalau hari ini di luar kan SMK pariwisata, Hmm. Jakarta nggak ada. Oh. Kita tanamkan dari anak-anak. Iya. Dari kenapa tidak? Kalau kemudian Nyon Sewu, kelas khusus untuk kebudayaan, kesenian, yang ada cuma di SMKI, Pak. SMK 2 Kasihan. Kenapa Kota Yogyakarta nggak ada? Hmm. Hmm. Sehingga ya mau tidak mau hari ini kami mendorong untuk di sekolah yang ada di Kota Yogyakarta dari SD dan SMP, karena wewenangnya Kota Yogyakarta dipersiapkan itu, didorong untuk anak-anak juga bisa mengembangkan bakatnya dan pasti akan menjadi bintang pentas di kotanya sendiri. Tidak perlu kita ngambil orang luar. Buat apa bikin embung giwangan, amphitheater yang lainnya, nah yang pentas orang luar. Kenapa? Rencana saya itu, mimpi saya besar itu seperti Sriwidari. Ada selalu pertunjukan di setiap malamnya di Embung Giwangan. Yang itu adalah memang potensi dari warga Kota Yogyakarta seniman. Nek perlu diangkat dari ASN, Mas. Tapi nyambut gawe ini bengi. Ada penata panggung, ada penata lampu, ada penata sound system, ada penampil, ada pengerawit. Kerjanya tiap malam cuma nampil gitu. Yang nonton mau 2, 3 kebak dan yang lainnya tetap pentas. Tetap pentas ya. Show must go on itu tadi ya. Ini harapan saya ngomong ke destinasi wisata malam ada. Ya, ya. Terus kemudian juga menggandeng kawan-kawan yang ada di pura wisata. Ramayananya tetap hadir. Romantisme itu harus ada. Pernah nonton lagi tidak apa-apa dengan versi. Makanya saya menggandengkan untuk teman-teman dinas kebudayaan nitip itu Ramayana Ballet yang ada di pura wisata. Nah, saya rasa nanti ekspor yang lainnya kita harus jeli. Ruang terbuka hijau itu tidak selamanya untuk teman-teman DLH. Tapi ada ring-ring space sendiri untuk pariwisata yang lainnya. Jadi orang hari ini yang paling tidak siap kita kan menampilkan satu tempat untuk event-event yang skalanya 1000 up, 10.000 atau yang lainnya. Kita masih menggunakan bagaimana hari ini parkir barat Mandala Grida, Gridosono. Pada Gridosono next ke depan sudah bersepi hamba mau datus nopo. Hutan kota seperti itu. Berarti kan hari ini di lapangan Kenari di sisa-sisa waktunya akan digarap baru boleh untuk event musik. Ini hampir tidak ada loh kita. Saya rasa nggak apa-apa. Ini pemerintah Kota Yogyakarta harus membeli lahan. Membeli lahan yang ada di pinggiran berdampingan. Karena kita ini aglomerasinya kan ketat. Bantul Sleman ini kan kalau ketat, nggak apa-apa beli. Tapi dikelola oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyediakan event-event. Sudah tahulah hari ini kawan-kawan seniman ini standar untuk musik band yang lainnya. Ya didatangkan orang bisa datang ke Kota Yogyakarta. Jangan sampai ini semua daerah sudah bidik seperti itu. Solo, ngapunten, Der. Ya hari ini juga berharap banyak Mandala Grida. Karena ada teknologi hari ini melindungi rumput itu kan dengan ada. Ya saya kemarin langsung observasi. Ben Mandala Grida iso nggo konser musik iki nganggo lapisan apa sih? Supaya rumputnya nggak rusak. Iya nggak rusak. Ternyata memang ada kayak terpal gitu. Seluas lapangan itu tarik strat dalam hitungan setengah jam aja bisa. Regane memang sak miliar. Ya hari ini karena Nyon Sewu Mandala Grida ini kan BPO yang ngelola. Saya rasa dia konsentrasinya karena Badan Pemuda dan Olahraga ora ditambahi kesenian atau nanti. Saya rasa harus ada vendor yang menyiapkan. Saya infokan ke kawan-kawan vendor, wih, mbok bersiap-siap tuku kuwi ming sak miliar lho aku. Nah suatu ketika jenengan iso ning Mandala Grida wis alate tinggal lho. Sewake 100 juta, 200 juta kan manfaat. Peng 5 wis balik modal ya. Ya bersiap-siap saja. Karena senyatanya kita memang nggak ada venue yang besar untuk menampung ribuan. Tetapi ya sekali lagi tadi saya sampaikan di awal, kalau memang kapasitasnya hanya 1.000 atau 5.000 padahal animunya banyak, ya kita harus siap untuk bagi 4 hari. Ya lama tinggalnya Pak Wahyu. Dengan perhitungan seperti itu. Dan aman.
mitigasinya enak. Enak. Ya, saya juga nggak ingin dibalik habis keriuan, wow hebat lautan manusia, tapi ada efek nanti. Ya, hal-hal yang negatif jadi timbul. Sejarah itu kan sangat apa ya? Jadi sumbu pendek orang-orang yang akan mematik ini kan kencang. Berhasil dari itu kan mesti soalnya wong usil, tetapi selalu direspon masalahnya. Nah ini, jadi tugas kita semua untuk menjaga saling ya, kita semua bersinergi antara masyarakat, penonton, pemerintah, IO dan sebagainya semua ya, untuk menjaga kita bertumbuh itu tadi ya, meneguhkan kita ini kota jasa dan event ya, karena pariwisata menjadi nomor 1 untuk PAD sih Pak Wahyu ya. Nah ini, dan kalau ekonomi meningkat ya rakyatnya sejahtera kan, kan semua sebenarnya muter cash flow-nya ini nanti kan. Jadi gimana Pak Wahyu, ini untuk pesan kepada warga masyarakat juga mendukung kita ini menjadi City of Festival dan sebagainya, monggo Pak Wahyu. Iya, jadi kita sedang berjuang untuk menambah branding Kota Yogyakarta selain kota pariwisata, kota pendidikan, kota budaya. Ini akan kita tambah menjadi kota festival dengan pengakuan resmi, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga internasional. Seperti yang saya sampaikan tadi, UNESCO dan di Kemenparekraf. Dengan adanya branding ini, biasanya orang setelah browsing itu, Yogyakarta kota kreatif, kota festival, kota kreatif. Terus mereka akan penasaran, Mas. Wisatawan itu psikologisnya adalah mereka penasaran untuk membuktikan sendiri seperti apa kota event yang ada di kota Yogyakarta. Sama seperti kemarin kita sudah mendapatkan branding dari UNESCO tentang sumbu filosofis. Nah, itu wisatawan mancanegara kita itu juga semakin hari semakin bertambah. Ini Mei sampai Agustus ini kan puncak wisatawan mancanegara. Kita juga sudah membuka angka yang tidak sedikit. Nah, harapan kita setelah nanti kita mendapatkan peresmian pengakuan di tingkat nasional dan internasional sebagai kota festival, bersama-sama kita seluruh komponen untuk bergerak bersama secara sinergi dan masif ke depan untuk bisa menjaga setiap event yang terselenggara di kota Yogyakarta ini memiliki karakter budaya yang kuat, itu pasti. Kemudian memiliki inovasi yang bagus sehingga bisa menarik perhatian semua wisatawan dari semua lini. Karena pariwisata kan pariwisata yang inklusif ya. Kita mencoba menarik perhatian semua orang agar bisa berkunjung ke kota Yogyakarta, membelanjakan uangnya di kota Yogyakarta. Syukur-syukur dengan berbagai macam event yang mungkin tiap hari atau tiap weekend terselenggara ini memaksa mereka untuk extend dalam menginap di kota Yogyakarta. Nah ini karena ternyata di pemerintah kota Yogyakarta itu banyak OPD yang memiliki tusi di bidang ekonomi kreatif ini. Pemerintah kota Yogyakarta memutuskan bagian perekonomian dan kerjasama menjadi leading sektor untuk menyatukan semua tusi-tusi. Tadi Pak Ketua ngendiko di Dinas Pertanian itu ternyata juga menggelar kegiatan yang bisa menjadi potensi pariwisata. Dinas Perdagangan iya, Dinas Kebudayaan iya, pariwisata iya, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM juga iya. Nah ini tusi-tusi yang banyak di beberapa OPD ini disatukan oleh bagian perekonomian dan kerjasama untuk bisa menjadi sebuah momentum yang terus-menerus ada. Jadi nanti itu event akan dibagi, Mas, dibagi dari Januari sampai Desember. Sehingga semua bulan di kota Yogyakarta itu kan selalu ada event. Terus kita akan membuat calendar of event. Tadi Pak Ketua calendar of event lagi. Dinas Pariwisata sudah sekarang, tapi akan diperkaya lagi dengan berbagai macam event yang diselenggarakan oleh pemerintah sendiri dan para pelaku event di kota Yogyakarta. Nah, harapannya COE ini nanti akan coba kita publikasikan di November. Jadi event yang terselenggara di 2025 akan kita dipublikasikan di November 2024 dengan tujuan agar orang itu mengetahui lebih awal event-event yang terjadi di kota Yogyakarta sehingga mereka memasukkan kota Yogyakarta sebagai wishlist kunjungannya mereka. Nah, harapan kami karena semua sudah insya Allah tertata ini, Bapak Ibu dari Komisi B, Pak Ketua sudah banyak memberikan masukan, inisiasi, kritikan, arahan kepada kami. Kemudian teman-teman dari sektor ABCGM juga sudah. Nah, kami mohon bantuan dari masyarakat untuk merasa ikut memiliki program dan kegiatan ini. Dan setelah merasa ikut memiliki, ikut menjaga juga. Karena bagaimanapun juga hasil dari muara dari semua
proses dan kegiatan ekonomi ini nanti akan berujung pada pembangunan kota Jakarta yang meningkat, layanan publik yang meningkat, pendidikan dan kesehatan itu meningkat, itu juga karena dibiayai oleh duit pemerintah yang berasal dari sektor-sektor ini, kurang lebihnya seperti ini, Mas. Jadi mereka juga pada akhirnya akan menerima manfaatnya, walaupun kadang dalam prosesnya mungkin wah agak sedikit macet, wah agak sedikit apapun. Nah, ini mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa membantu setiap program dan kegiatan yang sudah disepakati oleh pemerintah. Apalagi tahun ini memang tahun yang sangat krusial. Tadi Pak Ketua ngendiko kita meletakkan pondasi pembangunan sampai 20 tahun ke depan. 20 tahun ya. Jadi ini fundamental sekali. Jadi beliau-beliau yang menjabat sekarang ini. Jadi sudah tersusun kesepakatan ini antara kami selaku eksekutor, Pak Ketua selaku wakil dari yang memegang amanah masyarakat. Nah, kami ke depan mohon dukungan selalu dari masyarakat karena kita tidak bisa bergerak sendiri. Legislatif dan eksekutif nggak bisa bergerak sendiri. Butuh bantuan dari masyarakat sebagai subjek dari semua program dan kegiatan kami. Mungkin demikian, Mas. Matur nuwun, Pak Wahyu. Antara closing statement untuk kita Kota Yogyakarta ini sebagai kota event, festival, kota jasa. Monggo. Semangatnya sama dengan disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, kaitannya ya saling ini menjadi bagian penting di Kota Yogyakarta. Tidak ada yang hari ini bisa berdiri sendiri tanpa peran serta saling mentautkan, saling mengkaitkan. Sehingga saya rasa ya tadi Pak Wahyu, saya sepakat dengan pentaholik, tetap ini menjadi pegangan bagaimana lima peran dari kekuatan Kota Yogyakarta ini menjadi satu kekuatan untuk bisa saling merekatkan. Sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan. Ketika pentaholik hari ini sudah bersepakat, saya rasa akan menjadi satu kekuatan dan Yogyakarta akan berkelanjutan. Karena ada proses yang namanya saling mengingatkan, saling membantu, saling menguatkan. Nah, ini menjadi penting seperti yang saya sampaikan tadi. Saya rasa sekali lagi Pak Wahyu, tugasnya panjenengan tambah untuk menjadi perekat. Ketika tadi saya sampaikan komite ekonomi kreatif yang diinisiasi oleh teman-teman perkasa, kalau kami nyebut ya, perekonomian dan kerjasama. Ya, ini menjadi memang kami dorong. Ini kalau nggak ada leadernya, karena kemarin tupoksinya bingung. Khususnya ini di pariwisata iya, di UMKM iya. Sehingga ya kalau Jogja ini harus beda. Yogyakarta kudu bikin sesuatu hal yang beda dengan daerah lain. Saya sampaikan, kalau jenengan diskusi dengan saya, berarti jenengan harus selangkah lebih maju dengan daerah yang lainnya. Kami ini tidak, kami ini selalu update kaitannya dengan ketika ada yang mengganggu Kota Yogyakarta. Kami datangi ya Pak. Kami datangi, kami ingatkan langsung di sana. Karena kami meyakini juga, kami melihat, karena ya, nyun sewu, kalau kata orang-orang itu kan politisi itu matanya itu ada di tembok, kupingnya ada di pintu dan yang lainnya. Ketika mendengar seperti itu, kami sampaikan Pak Wahyu susun strategi, eksekusi Pak Wahyu. Kami harus datangi, kami ingatkan. Tapi ini semata-mata memang untuk Kota Yogyakarta. Ya, kami harus bisa memanage bagaimana semangat, bagaimana emosi, bagaimana hari ini ya semua kembali ke kata saling saling kita. Mungkin juga di kesempatan kali ini ini perdana nih, karena di periode 2019-2024 hitungan jam saya ini kan tinggal berapa jam lagi. Kami atas nama pribadi Susanto Dwiantoro, Ketua Komisi B beserta kawan-kawan Komisi B, ini mengucapkan terima kasih Pak Wahyu selama 5 tahun bermitra. Kemudian kami juga dengan program masyarakat Kota Yogyakarta dalam kami mengemban amanah selama 5 tahun ini, ada hal yang kurang berkenan, belum memuaskan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekaligus pada kesempatan kali ini kami mohon izin Dewa Restu, karena besok pagi jam 9 kami dilantik lagi menjadi anggota DPRD Kota
di 2024-2029. Mohon doa restu dukungannya untuk kami bisa lebih berkarya, lebih dalam mewakili masyarakat Kota Yogyakarta, dan tadi kami akan terlibat pada kata saling untuk Kota Yogyakarta khususnya di pariwisata. Matur suwun, Mas Ben. Matur nuwun Pak Antoro, Pak Wahyu, matur nuwun, sukses selalu juga untuk teman-teman di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Sukses selalu, ini banyak sekali event dan agendanya. Pak Antoro juga sukses selalu. Amin. 2024 5 tahun mendatang ini. Nah, baik, sahabat Sonora, hingga di sini perbincangan spesial bersama DPRD Kota Yogyakarta, 2 orang narasumber, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Pak Susanto Dwi Antoro, dan juga Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Pak Wahyu Indratmoko sudah hadir di kesempatan pagi hari ini, Minggu 11 Agustus 2024. Terima kasih kebersamaan Anda dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.